track record daripada Anies, dia tidak berbuat sesuatu untuk bangsa, bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, secara khusus Jakarta. Jadi bagaimana mereka bisa mencalonkan dia sebagai salah satu calon presiden nanti. Dan mencalonkan ini kita semua sudah tahu bahwa dari kelompok-kelompok intoleran yang ingin Indonesia dijadikan negara khilafah. Masa 70 tahun masih isunya mayoritas minoritas terus, Pak? Kan edan, Pak. Apa nggak capek, Pak? Ya, betul itu, Pak. Dan Amerika dulu nih, Robert Mawengkang dulu nih. Silakan Amerika. Good morning Amerika, luar biasa. Morning, Pak Pol dan semua kawan-kawan yang ada di Zoom dan juga ada di YouTube live. Siapa dia? Pak Pol, dan tadi mendengarkan itu penyampaian daripada Pak Pute mengenai visi kita ke masuk di Zoom ini memang besar tujuannya, itu juga yang kita semua harapkan. Jadi di samping itu ada gerakan-gerakan untuk LSM, tentu kita sebenarnya melihat bahwa kita fokus terus kepada ketidakadilan terhadap orang-orang Indonesia yang diperlakukan di luar ketentuan hukum cuman karena perbedaan-perbedaan agama, golongan, dan suku. Jadi sebenarnya saya melihat bahwa tujuan yang lebih besar ini adalah menuju ke sana. Adanya perubahan di negara kita untuk kebaikan semua bangsa dan seluruh umat. Karena selama ini 76 tahun Indonesia merdeka, sampai saat ini kita tidak pernah merasakan adanya keadilan yang transparan. Oleh sebab itu, saya juga senang di mana Pak Pol tetap mengkaitkan dengan adanya kasus daripada Pak KC. Karena kita terus mengawal keadaan Pak KC ini yang sudah merupakan suatu momentum yang disorot bukan cuma dari nasional tetapi internasional. Jadi ini adalah salah satu cara yang mungkin Tuhan perkenankan melalui hadirnya seorang yang boleh dikatakan martir, diperlakukan secara biadab atas biadab manusia yang pernah hidup karena diberi makan kotoran manusia. Jadi di sini adalah suatu tanggungan yang luar biasa bagi Pak KC sendiri mungkin, karena ini akan menjadi traumatik dalam hidup seseorang, mungkin dalam sisa hidupnya, tapi kita harapkan dengan pertolongan Tuhan, Pak KC itu akan melupakan trauma ini dan bisa hidup kembali dalam sukacita, andai kata bersama dengan keluarga, jadi tidak mengingat sesuatu yang sangat biadab ini. Dan kita terus perjuangkan karena tujuan-tujuan kita memang demi kepentingan bangsa. Jadi saya memikirkan bahwa pemerintah yang ada saat ini seharusnya mengucap syukur kepada channel dari Pak Pol Sang, lepas daripada perbedaan-perbedaan kita untuk melihat hadirnya channel ini. Karena melalui channel ini banyak perjuangan-perjuangan untuk kebaikan negara. Jadi saya harap bangsa YouTuber-YouTuber yang nasionalis bisa bergabung bersama untuk keselamatan bangsa, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa konstelasi politik di Indonesia saat ini sedang menuju kepada kekuatan-kekuatan intoleransi. Kemarin dulu sempat ada deklarasi mengenai pencalonan daripada Anies Baswedan. Merupakan suatu narasi yang harus kita lawan karena dari track record daripada Anies, dia tidak berbuat sesuatu untuk bangsa, bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, secara khusus Jakarta. Jadi bagaimana mereka bisa mencalonkan
dia sebagai ya salah satu calon presiden nanti. Dan mencalonkan ini kita semua sudah tahu bahwa dari kelompok-kelompok intoleran yang ingin Indonesia dijadikan negara khilafah. Oleh sebab itu saya selalu mengulang-ulang, kita juga jangan menutup diri untuk memberikan suatu narasi. Kita juga punya calon yang sudah terukur track recordnya, tidak mementingkan kepentingan keluarga pribadi dengan korupsi, tetapi dia melakukan untuk kepentingan banyak rakyat di Indonesia. Kita memang harus berani memberi nama, Pak, karena saya yakin juga dari kelompok-kelompok nasionalis ini mendukung ini. Dan saya banyak hubungan dengan mereka, bahwa kita harus memberikan nama. Masa dari golongan-golongan khilafah aja bisa memberikan nama, sedangkan track recordnya tidak membuat sesuatu untuk Indonesia, masa kita malu-malu untuk memberikan nama. Dan Indonesia tidak ditentukan oleh agama, sekali lagi, agama, golongan, dan suku. Jadi siapapun, orang-orang yang asal Tionghoa, dia warga negara Indonesia, mereka punya hak yang sama. Jadi Ahok itu mempunyai hak yang sama untuk dicalonkan. Kita harus berani untuk mencalonkan. Bagaimana nanti di dalam peta politik nanti, tetapi kita memberi nama, karena tanpa itu kita kehilangan momentum-momentum. Siapa tahu ada ya partai-partai yang melihat bahwa memang perlu ada satu figur yang diinginkan oleh banyak masyarakat di Indonesia yang ingin melihat perkembangan. Nah, kalau kita menutup diri dengan apa ini cuma sekedar iming-iming, tidak, karena seperti Anies juga tidak ada partai yang mendukung dia saat ini. Tetapi dikala nama itu dimunculkan, pasti ada orang-orang yang memetik suatu buah untuk dicoba ditancapkan di dalam konstelasi politik yang ada. Karena 2024, sebagaimana yang saya pernah sampaikan pada waktu diskusi juga dengan Pak Ferdinand, bahwa kita harus ada counter di dalamnya. Dan bagaimana counter ini? Kalau kita diam, ya berarti kita membiarkan situasi itu abstain, itu berarti kita menyetujui apa yang ini. Tapi kita suarakan, karena kita punya hak yang sama. Beda kalau kita memang terus mengakui bahwa Indonesia ini terus dikontrol oleh kelompok-kelompok penguasa yang memakai identitas agama, suku, dan golongan. Berarti kita sudah menyerah tanpa ada suatu keinginan untuk melihat Indonesia harus berubah dengan misi yang besar melalui adanya channel ini. Jadi ini mungkin masukan saya yang pertama, Pak, dan saya sokong di mana kita ada rumah sakit untuk kebutuhan masyarakat, memberi makan, itu penting sekali. Tetapi juga kita harus terlibat di dalam keutuhan negara. Jangan kita inilah kekalahan kita karena kita sendiri menutup diri, khususnya di kalangan orang-orang Kristen sendiri. Kalau kita bersuara seperti ini, mereka bilang, wah janganlah, itu bukan jalur kita. Salah besar. Sedangkan Tuhan mengambil ini sesuatu keuntungan yang luar biasa. Jadi kita harus memberikan suatu counter narasi, karena semua warga Indonesia mempunyai hak yang sama. Mencalonkan, silakan kita tunjang. Apalagi yang sudah punya track record tanpa suku, golongan, dan orang Tionghoa adalah bagian daripada kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi itu masukan saya, Pak. Terima kasih. Kita harusnya bangga ya, Indonesia dulu menjadi pusat orang-orang kirim sending, kirim dana ke Indonesia semua. Tapi hari ini kita go internasional. Kita pergi beritakan Injil ya. Dan tim kita 70% orang Indonesia. Ada yang dari Iran ya, ada yang dari Iran, ada yang orang Belanda, ada yang orang Jerman. Tapi 70% tim kita orang Indonesia. Dan dan Anda semua ya ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dengan donasi Anda. Nama Anda akan terukir di situ. Kita semua catetin ya. Donasi-donasi terukur. Hanya kita sekarang ini belum sempat bikin. Nanti kita akan bikin seperti di Israel. Setiap orang yang berdonasi kita akan kirim sebuah sertifikat yang terutama yang melakukan donatur rutin gitu ya. Nah, itu kita seperti di Israel, para donatur rutin itu, bahwa Anda
berpartisipasi ya di dalam gerakan rohani yang sedang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia, karena Indonesia mengirim sendingnya ke seluruh dunia ya. Dan kita bukan masa bodoh lagi dengan Indonesia, benar tadi Pak Robert. Itulah sebabnya kita punya Galarua, tempat Anda bebas menyuarakan isi hati Anda, apapun agamamu, apapun golonganmu ya, di Galarua ini. Makanya kita butuh banyak lawyer ya, kita butuh banyak lawyer untuk Galarua ini menjadi seperti LBH ya. Pro bononya bukan pro bono yang itu tadi dibayar, Anda tidak bayar, tetapi LSM ini nanti mencarikan dana untuk membayar lawyer ini. Jadi bukan pro bono, tetap kita mantong, kamu kudu beresin itu ya, kamu harus beresin itu klien, terutama bila minoritas, yang kasusnya adalah minoritas yang tertindas ya. Jangan kasus warisan Anda bawa-bawa kemari ke Galarua ya, jangan. Kecuali Anda mau bayar ya, pinjam sama lawyernya, terserah. Jadi nanti Galarua ini akan membawahi seperti kantor LBH ya, kita punya satu bidang divisi LBH ya. Itu sudah diatur. Dan bukan cuma itu saja, tapi suara-suara demokrasi itu akan disuarakan. Kemarin ya, sampai dengan beberapa bulan yang lalu, saya masih tidak setuju dengan demonstrasi. Tetapi saya melihat cara Frankie kerja kemarin, saya bilang, saya tiba-tiba terinspirasi. Kita harusnya menunjukkan kepada rakyat Indonesia bagaimana demonstrasi yang beradab. Ya, jadi kita demonstrasi tapi dengan cara yang beradab, yang memang sesuai dengan konstitusi kita, yaitu hak untuk menyuarakan pendapat Anda. Jadi demonstrasinya harus dibikin yang teratur, yang rapi, ya, disiapkan dengan baik. Saya kadang-kadang lihat ya, gerombolannya nih, Bung Frankie, Sabto Harun, Ade Sarah, Marlin, saya benar-benar terinspirasi cara mereka ya. Dan saya lagi terus berdoa, gimana Tuhan kalau terjadi, saya konflik batin loh ya, saya tanya Tuhan, gimana kalau terjadi begini segala macam. Ya, dan Tuhan terus kasih pencerahan yang baru. Makanya nanti kita bikin juga bagaimana pendampingan LSM ini menjadi LBH, tapi juga melakukan pendampingan, kita menjadi penggerak massa, supaya urat takut minoritas itu udah nggak ada lagi, udah nggak ada cerita lagi minoritas mayoritas kayak di Eropa ini. Anda udah nggak cerita minoritas mayoritas lagi. Anda berarti ngomong gitu ketawain, Anda bisa disambit tuh pakai bangku Anda ngomong minoritas mayoritas di sini. Saya ingat ada partai Denk itu di Belanda, ya, debat dengan seorang wanita Belanda. Sama sekali wanita Belanda ini tidak merendahkan si orang namanya Asarkan. Anda nanti browsing ya, tidak sama sekali merendahkan orang ini. Walaupun ini orang minoritas, kutu kupret kampret ini orang ya. Menurut saya ini kalau di Indonesia yang model-model begini ini udah dicaci maki sama mayoritas tuh. Tapi tidak ada satupun orang Belanda yang mencaci maki dia. Hanya komplain cuman masalah itu saja. Masalah waktu di Prancis itu. Ya, karena si Asarkan ini bilang, oh wajar saja, itu reaksi yang wajar dari orang Islam. Wah, dimaki-maki sama perempuan ini, dimalahin bukan karena dia minoritasnya, tapi karena bilang, enggak, orang di sini dia malah kesalahannya dia katanya nggak boleh begitu gambar Muhammad. Itu juga salah, nggak terima orang Belanda digituin. Kami mengekspresikan pendapat bukan dengan cara membunuh orang atau memukul orang atau melakukan violence, sekalipun kita nggak setuju, tapi dengan tulisan, dengan kata-kata, dengan gambar, dengan nyanyian, dengan musik, bukan dengan violence. Walaupun keras perkataannya, tapi nggak boleh ada korban violence. Pembulian itu nggak boleh. Jadi bukan karena minoritasnya, ya kan? Itu dulu pernah saya kasihkan videonya ya, mestinya lagi dulu Pak Alengso yang kasihkan videonya. Dulu Pak Alengso kasih videonya, bagus. Tidak dibully karena dia minoritas, tetapi karena idenya dia berkata nggak boleh kamu gambar Muhammad. Langsung diserang, bukan masalah itunya, kita menghormati kamu, tetapi kalau ada orang yang tidak setuju dengan kamu harus hormati dia, bukan dibunuh. Tetapi tidak disentuh sama sekali minoritasnya. Nggak bilang, kamu minoritas dan macam-macam lo di sini lo. Seharusnya kita bisa bilang begitu kan, mereka kan,
Lu apa minoritas jangan macam-macam lu. Udah bagus, kamu hidup dari pajaknya saya, rakyatnya kamu tahu nggak di sini? Kan bisa gitu kan? Dari pajaknya saya juga saya bayar pajak loh. Saya kan bisa bilang kan sama para imigran-imigran yang kurang ajar, kamu hidup dari pajaknya saya. Saya kan bisa bilang begitu kan? Bisa belagu dikit saya, tapi kan nggak boleh di sini ngomong begitu. Walaupun saya ngomong itu hidupnya dari pajak saya bayar pajak cukup besar, 30%. Iya kan? Itu seperti itu Pak Robert. Jadi Ya, memang kita mau supaya Indonesia bisa dewasa dalam bernegara. Masa 70 tahun masih isunya mayoritas minoritas terus Pak? Kan edan Pak. Apa nggak capek Pak? Ya, betul itu Pak. Dan saya tambahkan bahwa ya kita mengapresiasi juga gerakan-gerakan yang telah dilakukan demo itu. Cuman saya melihat bahwa solidaritas daripada kawan-kawan yang lain kayaknya tidak ada. Seharusnya kan lebih besar. Jadi bagaimana supaya ini kelihatan lebih solid, ya memang harus ditunjang dari solidaritas yang lain. Karena saya ingat. Ini yang jawab Sabto Harun. Silakan Bung Sabto Harun. Jawab ini Pak Robert gimana nih? Ini tiba-tiba saya kok nongol Pak Sabto Harun ini. Mana nih Pak Sabto Harun? Pak Sabto? Pak Sabto? Karena saya pernah terlibat dalam beberapa demo Pak, sejak dari angkatan 66, jadi tahu gimana untuk menggerakkan. Ini sharing Pak, ini teman-teman harus dengar ini yang Pak Robert nanya ini ya, harus dijawab sama orangnya langsung nih. Nih sebentar ya, Pak Sabto mungkin masih belum available, tapi tinggal nyalakan mikrofonnya. Bung Franky ada di sini nggak nih Bung Franky nih? Atau ada Sarah atau siapa ada di sini? Kalau ada tolong kasih tahu ya. Oke, ini kita nih mungkin. Ya, salam. Ya, Pak Sabto Harun, ini ada pertanyaan. Silakan ulangi lagi pertanyaannya Pak Robert. Ya, saya pertama Pak ya memberikan suatu. Sebentar, Pak Robert, sebentar saya harus jelaskan untuk Pak Sabto. Pak Robert ini adalah tokoh 66 dan 98. Jadi beliau ini juga aktivis. Nah sekarang beliau lagi komplain Pak Sabto. Sekarang beliau tinggal di Amerika. Oke, silakan lanjutkan pertanyaannya Pak Robert. Ya, terima kasih Pak Sabto. Ya, pertanyaan saya yaitu saya melihat cuplikan daripada para pendemo itu. Ya, saya mengapresiasi karena ada keberanian. Namun solidaritas daripada kawan-kawan yang lain, karena saya tahu kita berjuta Pak di ini. Andai kata kita gerakkan secara mobilisasi, pasti akan Jakarta juga ketutup. Dan demo ini kan ada dua metode Pak. Ya, pertama kalau kita demo seperti yang FPI untuk membela Rizik, itu namanya demo kadrun itu, karena tuntutannya hanya melepas seseorang yang tersangka di dalam kasus kriminal. Nah, demo yang kita misalnya dilakukan itu dalam tuntutan-tuntutan keadilan, kebersamaan hak, baik itu dalam bentuk hak ekonomi, hak politik, hak sosial, itu ya bagus sekali. Yang kita tuntut sekarang yaitu memang menyentuh hati daripada setiap masyarakat yang berpikirnya secara logika, nalarnya jalan. Jadi kita menuntut adanya keadilan di Indonesia yang diberlakukan kepada seluruh umat atau seluruh rakyat. Jadi demo ini sah-sah yang kita ingin tunjang bersama. Kelompok nasionalis harus berjuang untuk ini karena kita tidak bicara agama, karena kita sudah lama menentang tindakan-tindakan di Indonesia sejak 76 tahun karena selalu dengan identitas agama ini sehingga kita diperlakukan tidak adil. Nah, sekarang kita menuntut keadilan. Cuman sayangnya tidak ada mobilisasi kalau saya lihat Pak, khususnya juga kelompok-kelompok gereja-gereja yang besar turunlah. Jangan selalu berpikir kita wah ini soal politik. Tidak, kita diajar untuk bekerja dan berdoa. Jadi saya harap Betani yang katanya jemaatnya besar, ya suruh mintalah rakyatnya untuk kita tidak melawan pemerintah, tapi memberikan suatu pandangan kepada mereka. Dan saya yakin pemerintah yang nalarnya jalan mengucap syukur karena kita tidak mengangkat senjata. Menyampaikan aspirasi. Terima kasih. Pak Sabto, silakan jawab. Ya. Pak Robert, semua juga
seperti pandangan Pak Paul, kita nggak menginginkan aksi parlemen jalanan. Tapi situasi kondisi benar sekarang banyak orang-orang silent, diam, zona aman, merasa dirinya hidup di dalam situasi kondisi yang sudah maksimal. Tetapi kalau kita melihat kondisi seperti yang dilakukan oleh mereka, teman-teman yang sekarang zona aman, kalau kita melihat seluruh ini justru yang dilakukan atau semua teman-teman di tempat ini termasuk Pak Pute punya salah satu LSM. Nah, kita memang menyuarakan atau menyerukan suatu kebenaran, itu kan tadinya harus ada tempat. Tapi di Indonesia udah nggak bisa, Pak. Kondisi situasi sudah teman-teman nggak respect, nggak respon, ataupun mereka nggak peduli. Nah, yang kami lakukan di lapangan, ini karena ketergerakan situasi kondisi. Saya juga penginjilan, Pak, pelayanan. Tapi saya melihat bahwa Indonesia, kalau kita diam cukup lama, Indonesia ini akan sebagian besar kelompok-kelompok radikal akan menguasai, Pak. Sekarang menganggap kita nggak ada. Ya, betul. Iya, saya bangga, saya termasuk bangga, Pak. Karena begini, kelompok kami kecil, kelompok kami nggak banyak, tetapi dari tahun ke tahun sejarah tentang menentang radikal, khilafah, termasuk 212, kami, Pak, orang-orang kami yang ya mungkin Pak Pute udah lihat kemarin di lapangan, itu kami punya andil. Kami masuk ke departemen yang memiliki otoritas untuk tidak fungsikan surat-surat mereka, kami lakukan. Bahkan resiko yang paling kami terima di lapangan bersentuhan, dan kami siap. Siap itu artinya bukan kami menjadi orang yang super, tapi kondisi ini siapa, bagaimana kita melihat kondisi ini, berarti kita yang harus bisa mengcover. Nah, orang-orang sedikit mungkin Tuhan pilih, Pak. Saya di tahun ini, dari tahun pemilihan umum sampai NU diserang, terus menggampangkan persoalan tentang intoleransi, bahkan mengebuli gereja, kami yang turun, Pak. Sabto Harun, kalau ngeliat di YouTube, orang-orang gini berani, kami teriak dan kami ada di tengah-tengah musuh. Kenapa kami harus lakukan ini? Sama, Pak, dengan hati Bapak, yang seluruh semua bangsa kita ini nggak memiliki rasa emosional tentang nasionalis. Mereka bilang kapitalis, justru kapitalisnya mereka memberikan hidup kepada negara untuk mendapat pamrih. Teman-teman saya udah banyak loh yang dulunya berjuang, tapi ketika mereka nggak mau lakukan di bawah. Bahkan kalau kita bicara tentang gereja, Pak, saya murtadin, Pak. Saya nginjil ke seluruh Indonesia, itu nggak ada gereja memberikan haknya atau kewajiban. Dan kami nggak suka, karena gereja itu penjajah gaya baru. Mereka akan menjajah gereja lain untuk gereja dia. Nah, kenapa? Saya salah satunya orang yang dimusuhi oleh para pendeta di pedalaman. Makanya saya sekarang berharap teman-teman di Amerika dukung Pak Pute. Ini tadi saya diskusi sama Pak Pute karena saya pelayanan anak muda, Pak. Saya punya hikmat gini, anak-anak muda ini harus dibekali dengan tema kebangsaan. Ya. Jadi menurut Kristen tentang kebangsaan. Nah, ini kami, Pak Paul, kami akan awali mungkin minggu-minggu ini. Mungkin jumlahnya nggak banyak, 50 atau 30, bahkan kami akan step by step. Karena anak-anak muda mencari jati diri, Pak. Siapakah kita? Nah, kita sekarang menawarkan bahwa kamu adalah pilar Pancasila. Udah senang tadi. Nah, saya telepon Pak Pute tadi respon. Nah, kami akan kerjasama dengan Pak Pute, dan dari gereja ini nanti yang kami akan bawa.
komunitas, mungkin nggak 100 orang, tapi ada beberapa orang yang tergerak ikut di dalam lembaga LSM anak muda tentang berkebangsaan dan Pancasila. Kenapa? Karena mereka mencari jati diri. Nah, ini sekarang kita bekalin. Nggak perlu banyak orang, tapi katanya Bung Karno, 10 orang tapi bisa mencabik-cabik dunia. Nah, saya tadi ketemu telepon dengan Pak Pute, langsung habis ibadah anak-anak muda kami. Mereka mau mengundang Pak Pute dengan tim untuk bicara tentang kewawasan kebangsaan. Nah, ini tema yang harus kita sebarkan, Pak. Kalau ini disebarkan, musuh kita harus punya logo Pancasila, kita harus punya bawa Pancasila, baru mereka akan bergerak. Tapi kalau dengan organ-organ lain, ya kan, kami udah alergi dengan partai, Pak. Partai itu justru lucu, penjajah gaya baru. Jadi Indonesia belum untuk berharap kepada institusi tertentu. Tapi kami berdoa, dan kemarin secara up to date atau secara kami bertemu dengan Menteri Agama yang diwakili oleh pihak mereka, Pak Pute tahu, itu suara kami diterima dan akan disalurkan dan akan dibuat di tahun-tahun ini sebagai tahun toleransi. Nah, resep saya sih begini, Pak. Bapak tetap suarakan di Amerika, terus beri dukungan dan spirit supaya kami akan merapatkan barisan ke Pak Pute, karena Pak Pute adalah orang yang memang diberikan otoritas untuk menggaungkan Pancasila. Dan saya menyerahkan juga mau bersama-sama sepaham dan pikir, ayo kami yang rekrut anak-anak muda yang ada di Jakarta ataupun di daerah mana. Kami kan penginjilan dan juga pengembalaan. Jadi saya nggak berharap semua banyak orang, tapi satu orang yang bergerak tapi untuk menggoncangkan banyak orang. Jadi itu harapan saya. Nah, saya terima kasih ada programnya Pak Paul. Ya kan, tadi di jalan saya bilang, Pak Paul, saya ketawa sendiri melihat pribadi orang ini kok aneh-aneh tapi Tuhan pilih, ya kan, lucu gitu. Jadi yang kelihatannya resek, kelihatannya apa, kalau bahasa Betawi kami Pak Somplak, Tuhan pakai bersuara ke mancanegara. Ini saya sendiri, saya kesenyum-senyum, lucu Pak Paul nih orangnya, saya bilang begitu. Nah, hal-hal yang kayak gini untuk teman-teman di Amerika suarakan supaya kita punya namanya satu komando lewat Galarua atau lewat apa yang satu komando dengan apa yang ada di benak kita, supaya program perjuangan tentang keadilan, tentang toleransi, bahkan semua yang ada di Indonesia bisa terjalin dengan baik dan bisa kita melihat hasilnya ke depannya. Itu yang menjadi pandangan kita. Luar biasa. Sebentar, Pak Robert tinggal di Amerika di daerah mana? Saya tinggal di Florida, Pak. Florida. Sebentar, kita ini dulu ya, mapping dulu. Bung Beta tinggal di daerah mana, Bung Beta? Colorado. Bung Beta, Colorado, Florida. Pak Matias Tambah? Georgia. Georgia, Pak. Georgia. Sebentar, Tetangganya Pak Robert. Iya, tapi kan itu kan negara federal yang berbeda kan? Ya. State yang berbeda, Pak. Iya, masih state, namanya state ya, state yang berbeda kan, itu kan, 3 itu kan berbeda. Betul. Jadi harusnya kalian bisa menjadi penggerak di sana nih, menjadi presiden chapternya sana. Iya, kalau kita sebenarnya begini Pak Paul ya, kita ini semuanya tujuannya sama. Oleh sebab itu, masalahnya Pak KC itu, saya juga menghimbau sebenarnya ya kita yang tinggal di tiap-tiap state, karena kita mempunyai senator yang berbeda, anggota-anggota kongres, konstituen yang berbeda. Jadi kita bisa menyuarakan kepada mereka semua concern ini, karena masalahnya Pak KC ini bukan masalah nasional, tetapi ini pelecehan. Oh, ini pelecehan kemanusiaan, Pak. Itu penyiksaan, Pak. Itu benar-benar biadab, Pak. Ngasih makan tai, Pak. Dipukul nggak apa-apa, bunuh nggak apa-apa. Kasih makan tai itu biadab, Pak. Betul, Pak. Karena itu akan jadi traumatik bagi seseorang seumur hidup. Oleh sebab itu, saya bilang, semoga Tuhan memberikan dia hati yang sangat baik untuk melupakan peristiwa ini, karena untuk mengingat itu saja kita yang mendengar
Sudah geram Pak, terus terang Iya, saja. setiap ingat kita panas Pak. Memang setiap Ya ingat Pak, kita itu panas aduh, Pak, karena ini benar lebih baik biadab kita benar. Kita ditunggu. bukan cerita Islam Kristen agama, tapi ini Kan Pak, benar-benar saya biadab. tidak pernah Mbak ini. Cuma masalahnya di sini, kenapa saya minta Pak Jokowi untuk memberikan statement? Karena ini kan yang dikeluarkan adalah karena dia membela agama Islam. Dia terus terang di situ dan terukur. Dan lagi satu Pak, kita ini boleh dibilang marketing Indonesia adalah the most populated Muslim in the world. Jadi harus dong berikan suatu di mana negara terbesar Indonesia berpenduduk Islam tidak setuju dengan biadab atas kebiadaban manusia di muka bumi ini. Jadi jangan kita dicap orang Indonesia itu wah sama sekali tidak ada akhlak, tidak ada moral. Sudah cukuplah kita tidak bermoral yang dijual-jual oleh Rizik, Munarman dan sebangsanya. Dan atasan mereka itu siapa? Para pecundang-penyundang politik. Saya tidak pernah segan-segan untuk menyebut nama mereka. Karena ya mereka sudah terukur kejelekannya. Bahkan pencalonan Ahok dulu. Yusuf Kala menelepon Ketua PKS dan Prabowo untuk menyatakan kalau sekiranya si Ahok menang, itu akan membahayakan bahkan kepada Jokowi. Apa ini? Ini kan suatu provokatif statement yang menghendaki supaya jangan ada seorang Ahok muncul untuk perbaikan suatu negara. Jadi ini yang kita lawan Pak. Jadi masalah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Harun, saya memahami karena saya sering terlibat dalam soal-soal demo dan lain-lain. Jadi di sini adalah sebenarnya panggilan dari Pak Harun sendiri merasa terbeban ya karena sedikit. Nah di sini poin saya, di mana kawan-kawan kita yang lain loh? Kita tidak bicara soal institusi. Institusi itu seperti gereja dan lain-lain. Tapi solidaritas. Ini untuk kebaikan bangsa loh. Bukan kita untuk menentang supaya dirubah. Jadi ini mungkin tambahan lagi nih, Pak Bung Franky udah masuk nih, biar jawab juga. Cuman sebelumnya pesan sponsor nih. Ini harusnya kita nih kelemahan kita adalah orang-orang yang sudah diaspora, terus udah kehilangan koordinasi lagi Pak. Justru Galarua ini membuat sebuah jaringan networking di mana nanti kita semua dimanapun Anda berada bisa berjejaring lalu menggerakkan itu semua satu komando langsung seperti kartu domino Pak. Jalan semua, langsung sel-sel itu hidup semua, diaspora hidup semua. Masalah begitu Pak. Kita demo di sini Pak, masalah Ahok. Saya ikut serta sebagai tetapi kan dia nggak kurang keras Pak gaungnya. Nah, kita mencoba menggaungkan itu dengan lebih keras lagi, simultan benar-benar sinergi semua antar negara. Begitu satu gerak, seluruh dunia gerak semua. Itu beda ceritanya. Bukan spot-spot jalan sendiri-sendiri Pak. Tapi kita rame-rame Pak. Belum ada Galarua Pak. Nah, makanya kita lagi sekarang kita mau bikin seperti itu. Makanya kita campaign nanti. Pak Putih mungkin harus keliling, harus berangkat dari beberapa ini kan dari negara ke negara campaign kita Pak untuk bisa kita, dan kita bukan partai politik, kita tidak beroposisi, kita tidak mendukung partai manapun, juga tidak beroposisi, nggak boleh. Itu benar-benar harus hati-hati screening yang ada di yayasan, yang jadi pengurus harian juga, dan termasuk yang menjadi staff-staff kita, hati-hati tuh Pak, screening dulu tuh Pak.